Welcome to Podcast OMK. Obrolan muda Katolik Pasti menarik. And welcome to our guest, Varian. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang relate dengan kita dan masih di suasana prapaskah, ya nggak? Bareng aku, Hiro, dan Siska di sini. Alright. Mana nih tepuk tangannya? Kagak ada. Itu dong. Emang harus di ini. Pada lemes-lemes ya. Iya. Ini udah pada puasa dan pantang belum sih? Harus Ya nggak tetap sih? rutin ya? Harus tetap rutin. Kalau bisa dirutinin nih guys. Jadi kalau kita ingat-ingat ya kemarin episode Nah, kemarin. udah nonton belum episode kemarin nih, teman-teman? Ada yang bareng Romo Edi. Yes. Nah, kita ngomongin soal pantang dan puasa. Nah, hari ini kita bakal ngomongin sesuatu yang lebih konkret, yaitu Betul. tentang beraksi Nah. dan beramal. barang Kak Varian nih. Kak Varian ini emang luar biasa nih, kita hadirin untuk Iya ngobrolin dong. topik yang sesuai ini. Dan pas juga orangnya ya yang suka bersosial. Waduh, kelihatan banget ya. Saking bersosialnya yang kemarin rambutnya panjang sekarang Kak Varian kenalin diri dulu dong, iya. aktivitas sekarang terutama di bagian OMK gitu ya, pengen tahu juga di paroki mana dan aktivitasnya apa. Lihat ke sini. Boleh. Sini. Ya, jadi saya biasanya kalau ngenalin diri itu terdiri dari 3 kata gitu Oke. kan. Jadi nama depan tuh Immanuel. Immanuel tuh artinya Allah beserta kita. Jadi kemana-mana tuh termasuk datang ke sini tuh macet gitu kan. Ternyata tambah macet, salah jalan. Tapi nyampe dengan selamat. Kalau nyampe dengan selamat. Terus ada nama keluarga di belakangnya tuh Rumende, itu artinya pernah nanya opa kan. Opa ini artinya apa Rumende? Artinya ternyata tuh pendekatan. Makanya waktu itu jadi gampang banget, waktu zaman sekolah, gampang banget melakukan pendekatan kepada cewek gitu. Emang nih ya. Sama cowok juga. Oh, sama cowok juga, waduh. Oh, maksudnya untuk sosialisasi kali ya. Sosialisasi. Oke. Jadi Immanuel Varian Rumende. Nah, jadi saya biasa dipanggil Varian. Karena jadi kayak apa? Itu cuma nama baptis, nama keluarga. Nah itu sebenarnya Varian aja. Terkenal gara-gara zaman COVID kan. COVID varian A, Delta. Oh iya benar. Varian bisa diganti variasi nggak? Bisa. Oke, dan yang dilakuin sekarang? Iya, dan untuk aktivitasnya saat ini memang ada kerja Ya, di full-time. bidang full-time entrepreneur, ada komunitas bisnis di sana, kerja di situ, memang di bidang ya general fair dan juga bidang kreatif dan eventnya lah. Nah saat ini punya wadah yang memang sosial itu, namanya Buah Tangan. Oke. Apa itu Bu? Buah Tangan sendiri itu pemberian kan, jadi kita punya kerinduan komunitas sosial di mana orang dulunya kita punya komunitas namanya Tanda Salib. Ya. Tanda Salib itu komunitas untuk orang muda Katolik yang punya kerinduan untuk melayani terutama di bidang retret, rekoleksi dan untuk di bidang sekolah dan ataupun orang muda. Tapi karena itu terlalu segmented banget, padahal kita punya pangsa orang muda di luar sana selain non Katolik, kita bikinlah namanya Buah Tangan. Buah Tangan sendiri kan pemberian kan, oleh-oleh pemberian untuk orang yang kita kasih. Kurang lebih seperti itu aktivitas. Luar biasa ya. Buah Dan Tangan aku pun sedikit. pernah ikut Kak Siska. gitu. Jadi Buah Tangan ini sangat menarik ya. Salah satu aksi yang bisa dikatakan sebulan sekali kita berbagi ya. Betul. Dengan konteksnya nggak hal-hal yang biasa. Contohnya hal-hal yang luar biasa. Luar biasa nggak tuh? Contoh misalnya, Contoh. karena kita selalu bikin kontradiksi. Misalnya kita ajak teman-teman saat itu tunanetra dan itu kita ajakin nonton bioskop. Nah, sesuatu yang berbeda kan? Bentar. Tunanetra diajakin Nonton bioskop dengan tunanetranya apa dulu? Kalau dia buta nggak bisa nonton dong. Itu, memang netra kan buta kan, Gimana? penglihatan. Jadi memang sebenarnya waktu saya dulu kuliah di Bandung pernah ikutan bioskop bisik. Jadi bioskop bisik itu kita menceritakan Yes. kepada teman netra dan kita benar-benar menggambarkan. Mereka kan bisa dengar ceritanya. Kalau bisa jangan Yes. bahasa Inggris, tapi bahasa Indonesia biar lebih mudah. Kemudian kita cerita penggambaran. Biasanya kita nanya, mau cerita yang detail? Ada awannya berwarna biru, matahari menyinari pelan-pelan. Nah itu detail itu. Iya. Atau dia tipe saya mau yang loncat-loncat aja deh, nggak usah terlalu detail. Itu bapak-bapaknya lagi ngobrol sama ibunya, dia lagi megang gayung, udah gitu ya, sesimpel itu. Jangan terlalu detail, gayungnya warna apa gitu, segala macam. Gayungnya di bawah nenek. beda dong. Film. Nenek gayung gitu kan. Film. Dan paling unik lagi tuh waktu kita ngajakin healing trip bersama ODGJ saat itu. Jadi kan kalau ODGJ adalah Diajakin healing. orang dalam gangguan jiwa. Jesus.
gitu kan. Oh, Waduh, iya lagi. ODGJ. Karena mereka sendiri itu suka dibilang kan butuh healing. Iya. Waktu itu saya sempat nanya, ada 3 mas yang memang dibutuhkan oleh mereka. Satu itu secara fisik, kedua itu secara mental, tapi yang ketiga butuh secara sosial. Makanya kita berikan wadah supaya teman-teman ODGJ ini, yuk kita bersosial dengan teman-teman volunteer orang muda, dan itu selama 2 hari di sana. Jadi mereka ketawa-tawa tuh kayak kita ketawa-tawa juga, seru banget ya. Jadi itu kita selalu bikin ada aktivitas seru. Oke, menarik ya, mental, fisik dan juga sosial ya. Sosial. Ini yang sering kali kita kayaknya udahlah kalau lagi pantang puasa fokusnya di rohani aja. Padahal Iya. butuh aksi nyata juga nih ya. Betul, seperti kemarin di episode bersama Romo Edi, itu ada 3 poin penting dalam masa Prapaskah. Yang pertama adalah berpuasa, Berpuasa. kemudian berpantang, dan Pantang. juga beraksi Nah. sosial dan beramal. Jadi harus komplit ya tiga-tiganya. Tiga-tiganya, tapi aku penasaran nih dari yang tadi. Pertama, keunikan-keunikan tadi, ODGJ diajak healing, terus Bisik. tunanetra diajak nonton. Nah, apa sih yang membuat Kak Clemens dari awal, Mas Bro, Mas Bro ini, yang satu ini kok Bro bisa Varian. loh, Bro Varian ini bisa masuk ke terjun dalam Iya, sosial dari tahun berapa, dan Betul. motivasinya apa sih pertama kali itu? Pengalaman apa sebelumnya dan motivasi apa Iya. sih kira-kira Ya, bikin jadi kayak ini gitu? sebenarnya awalnya aku kira juga di saat muda ya, maksudnya dikirain di saat usia 20-an. Ternyata pas aku flashback lagi, itu di saat waktu sekolah SMA. Jadi saat itu punya komunitas juga, memang hobinya suka bikin komunitas ya. Nah. Dulu namanya SWT. Waduh. Apa Apa tuh? tuh? SWOT? Kan di agama sebenarnya juga ada SWT, tapi ini adalah Oh iya, Smile bener juga. with Taste. Nah di situ kita bikin charity, namanya CWT, Charity with Taste. Oke. Kita ngunjungin anak-anak panti asuhan. Jadi Ah. Valentine, terus kita berbagi coklat Oke. sama makan McD. Nice. Nah, semenjak dari situ kita, aku sendiri punya kerinduan untuk berbagi. Terutama kalau ngeliatin kan di depan sekolah tuh waktu ke SMA ya, bayangin anak masih SMA, ada yang ngeliatin ada ODGJ, benar-benar yang benar-benar ya apa ya, nggak pakai baju dan dia rambutnya panjang. Mungkin itu kali ya, rambutku pengen panjang. Waduh, Gitu. ada inspirasi. Tidak. Dan itu mereka kan nggak ada yang mau deketin, nggak ada Iya. yang mau ngajak ngobrol. Jadi saat itu aku coba deketin dan ngobrol biasa aja, ya nggak apa-apa. Aku kira awalnya mau disakitin segala macam. Ya. Memang aku saat itu tanya, Pak, namanya siapa? Tapi dia nggak menjawab. Dia cuma bilang, iya nih saya saya lagi bikin bangunan, suatu bangunan dia bikin. Jadi saya ngeliat ada kecenderungan dia kayak sesuatu yang tertinggal di dalam bayangan benak dia. Dan aku lihat memang kurus banget saat itu ya. Jadi saat itu aku inisiatif untuk beli makanan di warteg, minuman, aku kasih gini dia nggak mau. Tapi aku letakin, nggak jauh aku tinggal, terus dia minum dan makan. Semenjak itu aku mulai terbiasa berinteraksi dengan ODGJ saat itu. Dan kenapa tunanetra, aku pernah juga berinteraksi waktu Natal, retret Natal. Ada satu keluarga, suami istri dan anak. Ada 2 anak. 2 anak ini normal, tapi ayah dan maksudnya anak ini bisa melihat, tetapi suami istri ini tidak bisa melihat. Dan ketika dia banyak peserta retret ratusan, tetapi nggak ada yang berani mendekati mereka. Mungkin bingung kan mau melakukan apa, karena saya udah terbiasa waktu dulu ketemu sama ODGJ, teman-teman yang pemulung segala macem. Jadi ya aku tinggal hampirin, terus dia cukup kaget gitu ya, karena dia butuh mau ke toilet saat itu, Oh. si suaminya ini. Dan saat itu kan bingung ya megang. Ternyata gimana aku nggak tahu. Kaget ya. Dan di situ dia mulai ngajarin, Mas pegangnya tuh jangan kayak gini, tetapi emasnya di depan, dia di belakang. Terus aku bilang, loh kenapa? Dan aku juga nggak nge ya. Jadi ketika aku turun tangga, dia juga bisa tanpa aku kasih tahu, Mas nggak usah dikasih tahu turun tangga, saya udah tahu dari mana? Karena dengan saya di depan kan ada turun ya. iya. Dia jadi enggak, oh ini turun juga. Terus ada jalan nih lebar, terus dia bilang, saya tahu ini tuh lebarnya kira-kira berapa meter? Berapa meter Pak? Saya bilang, ini 3 meter. Kok bisa tahu ya Pak? Saya tahu dari arah angin katanya. Jadi itu membuat di saat itu saya punya ada kerinduan. Maksudnya pengen banget membuat orang lain di luar sana, karena kan peserta retret saat itu nggak ada yang mau ajak interaksi. Mungkin bukan tidak mau ya, tapi bingung. Takut, bingung kali ya. Iya. Gimana caranya interaksi dengan mereka. Dan akhirnya ada kerinduan,
pengen buat wadah supaya orang lain, orang muda itu terbiasa berinteraksi dengan teman-teman di sana. Karena kan sebenarnya ODGJ pun juga disabilitas, tapi disabilitas mental kan. Luar biasa. Wow. Menarik. Tepuk tangan dulu dong. Kalian berawal dari keresahan kali ya, melihat sesuatu yang nggak biasa, mau turut membantu kali ya. Dan poinnya adalah kayak melihat sesuatu yang jarang dilihat orang. Kayaknya itu sih menarik juga tuh untuk dilihat ya. Kalau Kak Siska sering lihatnya apa? Aku lihatnya Cowok yang ganteng ya? cowok ganteng Korea gitu. Korea. Nah, Tapi oleh kalau sekarang, hal-hal yang ini, aduh, kayaknya menarik belum gitu peka loh. ya, belum peka ya. Karena bener tadi dari Kak Varian bilang bahwa kalau misalnya kita ngelihat ODGJ atau Iya. bahkan tunanetra sekalipun, kadang oke, kita pengen menolong ya kan. Cuman kita nggak bingung. Kadang yang tadi aku sempat bilang takut, bingung memulainya, harus Yes. gimana gitu loh. Itu sih Iya. kalau dari Dan aku. gimana caranya buat teman-teman mungkin banyak OMK juga nih untuk memulai seperti itu. Kan tadi kan udah disebut ya, ada Iya. buah tangan atau ada apa, posisinya teman-teman ini kan di OMK. Gimana sih cara memulai untuk membuat kegiatan itu dan mungkin kasih tahu kita ada hal-hal yang harus disiapin, mungkin tempat, dana dan segala macam. Jadi teman-teman, oh bisa juga nih ngembangin sendiri. Jadi bukannya tadi hanya sendiri tapi juga bisa ngajak teman-teman OMK lainnya. Mungkin boleh share. Ini dimulai dari jalanan. Nah, Jadi serunya tuh kita mulai sesuatu yang besar, kita Mulai dari mulai kecil. mulai hal kecil. oke. Ketika kita keluar dari rumah, Oke. terus jalan, misalnya entah kantor, kuliah ataupun aktivitas lainnya, coba perhatikan bukan lagi sembari naik kendaraan ataupun kendaraan umum, tapi perhatikan orang-orang yang jatuh itu. Nah, Yang jatuh tadi. Kebetulan yang jatuh majalah hidup lagi. Kan pas banget kan. Jadi ketika jalan mulailah melihat orang-orang sekitar, tapi orang-orang sekitar tuh nggak hanya orang-orang, bisa juga perhatikan misalnya lagi naik busway, terus kita ngeliatin orang-orang ini siapa yang butuh banget untuk duduk gitu. Jadi mulai dari hal-hal peka seperti itu. Jadi ketika kita melihat, oh dia pengen butuh duduk, kita bisa berikan, atau enggak ini orang kayaknya sangat ini banget ya, pengen dapat tempat duduk banget, terus dia pura-pura tidur segala macam. Jadi setidaknya menggali kepekaan itu dulu. Nanti kalau sudah ngelihat hal-hal yang seperti itu, baru ngelihat di jalanan yang benar-benar orang-orang yang tadi, misalnya ada pemulung, tapi bisa suka ada judgement, karena saya pun juga ada judgement, itu kan kayaknya bohongan. Iya, aku kan beneran nggak ya gitu? itu beneran pas mau ngasih gini, ini misalnya duitnya, ini beneran gak ya? Ntar dia yang kaya. Dibuka berapa kan? Waduh. Iya, ntar keluar duit. Nah, tapi yang sebenarnya dibutuhkan mereka itu bukan, nah ini ya, jadi aku membiasakan diri bukan memberikan materi, tapi memberikan sapaan. Halo Pak, halo Bu, gitu Yes. kan, selamat siang. Oh Bapak dari mana? Dan bahkan saya terbiasa juga untuk mendorong diri ya. Kalau mau mencoba lebih langkah lagi adalah mengajak orang asing untuk kita berikan tumpangan. Mungkin waktu itu bersama pasangan saya pernah nyoba. Saat itu juga kaget ya. Kita jalan, ada ibu-ibu mau turun, terus aku langsung berhenti. Bu, silakan Bu, masuk. Oh nggak apa-apa deh, iya silakan. Wow. Dan itu sesuatu yang apa ya? Mungkin buat kita kan selalu, ini banyak. Itu yang membuat penahannya. Ini orang jahat. Ya, ragu. Nah inilah aku karena udah terbiasa dulu ya. Jadi kita karena itu judgement, kekhawatiran, ketakutan itu harus dihilangkan dulu. Jadi karena kan nggak semua orang jahat, nggak semua orang jahat ya. Pasti ada orang baik. Nah hal-hal seperti itu termasuk yang cukup berkesan adalah waktu di Tugu Tani. Mungkin tahu ya Tugu Iya, Tani itu. Wenang Di dia. situ tuh ada Tugu Tani, terus ada lampu merah. Di mana tuh ada orang pakai kursi roda, dia jualan ini. Koran. Gitu kan. Oh, terus Nah, orang-orang luar sana juga dia cuma duduk doang. Nah, karena aku sering rutin lewat situ, yang aku lakukan adalah aku nggak beli ininya, tapi aku lakukan adalah, halo Pak, gimana kabarnya gitu kan, seru nggak di sini? Awalnya dia bilang, ini siapa sih? Nggak jelas banget. Nanyain kabar ya, jarang banget ya. aman. Karena cuma beberapa detik sembari naik motor, Oh, lampu merah paling cuma Iya, ya beberapa 1 menit detik lah, lah, atau beberapa paling detik. maksimal. Tapi dengan sapanya dia senyum. Awalnya tuh dia tegang begitu. Tapi pas kita sapa, ya bayangin banyak orang luar sana nggak ada yang nyapa dan paling cuma beli koran. Aku beberapa kali lihat dia cuma ngelempar duit terus akhirnya diambil. Tetapi yang menyapa mereka dengan hangat ataupun ngasih, aku sempat biasa suka belikan minuman teh lah. Pak, ini minuman. Terus dari jauh aku lihat dia. Ini tuh hal-hal simpel, hal-hal kecil yang ngeliat di jalan dilakukan,
kalau udah hal kecil udah terbiasa, setidaknya coba setahun lah. Ya, Yes. buat komitmen untuk Iya kan? Karena sebulan ini kan lagi prapaskah ya. Coba Iya, benar. peka ngeliat ada orang di jalan, tapi judgement itu kita nggak memberikan materi, Yes. entah dia punya duit ataupun dia bohong, kita cuma nyapa aja, Apa adanya. apa adanya. Dan- Nanti kalau udah baru lakukan hal besar, ya wadahnya, Tadi ya. ada wadahnya ya, ada baru wadah, kumpulin orang-orang muda yang punya kerinduan sosial, ya ikut buat tangan. Wih. Itu aja Dan boleh. kegiatan-kegiatannya. Kegiatan lainnya, Wow. dari hal kecil dulu sih. Seru sebelum sih, ke besar. seru. Oh, ingetin aku ini sama Yoket. Ada buku ya. Yoket, Jadi iya, kan Yoket. Yoket ya, ataupun beberapa kegiatannya. Jadi kayak 40 hari ngelakuin hal-hal kayak kan mungkin kecil-kecil gitu ya, tapi berdampak besar. Mungkin ini ngelatih empati ya kayak bahasanya ya kali ya. Jadi kayak Empati. ngelatih sesuatu yang kecil dulu, yang biasa, yang nggak usah sulit-sulit lah, nggak harus buang-buang uang gitu ya, ataupun jauh-jauh, tapi dari hal-hal yang sederhana, luar biasa. Luar memang. biasa, dimulai dari yang sederhana dulu Dari yang nih, Sobat sederhana dulu. OMK. Nah, kalau Sobat OMK udah pernah ngelakuin apa nih hal Nah. kecilnya? Tulis komen di bawah ya hal-hal yang kecil sederhana tapi juga mungkin Kecil-kecil bermakna. lah ya, dan bermakna. Tadi sempat singgung retret dan kegiatan-kegiatan lainnya. Betul. Ini kan juga nuansa-nuansa prapaskah segala macem. Pengen tahu dong. Pasti teman-teman udah sering lah ya. Apa retret, leadership, apa Bible camp gitu segala macem ya. Seberapa penting dan seberapa perlu teman-teman OMK untuk ikut itu dari sudut pandang varian. Nah, semenjak kalau tadi kan kalau mungkin bayangin salib, dia kan ada lurus, nyamping ya. Yes, Iya. vertikal, horizontal. Tapi lebih panjangan mana? Yang vertikal. Vertikal kan. Nah, di situ ya aku sosial banget dulu gitu kan. Tetapi yang hubungan vertikal di saat dulu tuh kurang banget. Oh. Jadi Gimana, memang gimana nih? ya cerita sedikit bagaimana akhirnya menyadari kan dulu bagiku satu agama itu sama saja. Bagiku hidup berbaik, berbuat baiknya cukup, makhluk sosial aja cukup. Jadi aku pengen menerapkan kebaikan aja. Ternyata enggak. Ketiga ini yang aku harus butuh bahwa hubungan vertikal sama Tuhan kurang. Jadi memang kalau dirasakan pertama, aku baru pernah merasakan pertama kali. Pertanyaan pertama, siapakah Yesus? Ini pas retret gitu ya maksudnya? Iya, Suasana. di saat retret, Siapakah Yesus? siapakah Yesus? Itu pun sebelum retret ya, Oke, karena kan oke. ketika kita melihat hal sosial, tetapi aku nggak terlalu peka dengan sosok Yesus. Di situ aku langsung dalam hati ya, Yesus tuh bagiku ya bukan Tuhan, jujur aja. Waktu dulu di masa sebelum Pergumulan. sebelum bertobat lah. Terus akhir itu aku mulai bertanya-tanya, kalau memang Yesus Tuhan, tolong buktikan. Buktikannya ada nggak di Alkitab? Oke. Ketemu dong di Yohanes 13 ayat 13. Saat itu si muridnya nanya, si Yesus bilang, ya betul, aku inilah guru dan Tuhanmu. Di saat itu aku mulai percaya 50%. Nah, ada yang bikin aku percaya adalah ketika Tuhan memberikan kesembuhan. Kesembuhannya aku kira aku sempat ada sakit fisik di dalam sakitku, dan ternyata yang disembuhkan itu bukan fisik, melainkan batin dulu. Jadi bahkan baru mungkin pernah dengar ya retret penyembuhan luka Iya. batin. Iya, luka batin. Aku kira oke, retret penyembuhan ini untuk mengobati fisikku, ternyata enggak. Dia mengobati batinku dulu. Saat itu punya luka sama sosok ayah, punya luka dengan mantan. Aduh, udah. Iya ya, itu perlu loh. Perlu itu. Perlunya kenapa ngeliatnya ke sini ya? Hey. Dan ajaibnya ketika ikutan retret penyembuhan luka batin itu, di mana di saat itu aku belum melayani ya, tetapi aku dilayani terlebih dahulu. Tuhan memberikan cinta kasihnya lewat retret itu, dan ketika mengalami penyembuhan batinku, aku saat itu membasuh sosok papa dan nangis terseduh-seduh juga, karena aku nggak pernah orang tuh tujuannya mau mengobati sakit fisik, tapi kenapa teringat dengan sosok ayah saat itu. Iya. Dan saat aku sudah membasuh figur papa saat itu, karena papa udah nggak ada, dia udah di surga kayaknya. Sudah. Amin ya. Amin. Ya, maksudnya di api penyucian. Oh iya. Pasti kan orang Katolik kan ada stepnya kan. Nah, di mana saat itu ternyata Tuhan memberikan kesembuhan secara batin. Aku membasuh papa saat itu di dalam batinku, dan ternyata beberapa bulan kemudian aku kira kesembuhan fisik itu langsung ya, kayak Yesus membuka matanya, terbuka cet gitu kan. Langsung ya. Real gitu ya. Oh, ternyata aku termasuk yang berproses. Yang waktu itu ada sakit seperti benjolan hitam, dokter bilang ini harus di belek, harus dioperasi. Aku kan takut ya. Tapi di saat itu malah
lama-lama mengecil dan hilang, puji Tuhan sampai sekarang. Tanpa operasi. Tanpa operasi. 3 bulan dari aku retret penyembuhan luka batin itu. Dan semenjak itu aku langsung ngerasa, wah ternyata perlu untuk mengikuti retret. Karena yang diolah itu, karena aku kemarin juga baru dapatnya bahwa kesembuhan itu nggak cuma kesembuhan fisik, nggak cuma kesembuhan secara mental, tapi ada kesembuhan rohani. Nah ini nih. Tahu nggak? Ini Kesembuhan rohani. dia bilang gini, kesembuhan rohani itu adalah cita rasa dosa menjadi hilang. Wih, serem ya. Jadi kita berbuat dosa nih, udah kayak biasa aja. Oh iya, benar-benar. Nah itu yang bahaya, itu adalah butuh pemulihan rohani. Oke. Jadi kayak kita ngerasa, kayak misal dulu, wah nyontek, biasa. Lama-lama mungkin merasa bersalah. Awalnya merasa bersalah. Kayak waktu dulu ya, mungkin aku cerita, aku pernah juga terjebak, terikat dengan pornografi. Ya awalnya biasa aja, candu segala macam. Dan akhirnya jadinya, udahlah bodo amat. Nah itu yang dibahayakan bahwa butuh kesembuhan rohani itu. Makanya di situ, kenapa butuh orang muda untuk mengikuti hal-hal seperti itu ya? Aku mendorong diriku setahun sekali untuk retret. Dari dulu, maksudnya dari 2017 ya, karena aku mulai merasakan cinta Tuhan dengan kesembuhan tadi itu 2017, karena ngerasa, oke, gue udah disembuhkan, Tuhan, saya mau mengasihi sesama saya. Nah itu beda lagi. Kalau dulu kan, ya saya kasih sesama, Iya. Next level. tapi nggak tahu, Iya, tapi nggak tahu apa ya, belum mendapat dari vertikal itu. Iya. Tapi ketika dapat vertikal ini jadi lebih lagi. Oke Tuhan, kali ini kalau dulu itu berdasarkan diri sendiri, kali ini Tuhan, aku mau melayani yang mana? Yang mana? Udah Wah. next level. Betul. Akhirnya disitulah muncul kerinduan, tiba-tiba dipertemukan dengan orang-orang yang memang satu frekuensi dengan sendirinya. Ketemu sama ini, Wah, luar biasa. ketemu sama di belakang sana. Banyak-banyak dipertemukan dengan orang baik ya Iya, pasti betul. ya. Iya, benar-benar. Dan akhirnya ya itulah yang membuat aku bisa terpulihkan terus-menerus, dan orang muda ya butuh banget namanya apa ya, retret seperti itu. Karena penyembuhan luka batin itu kalau dikatakan oleh kemarin nggak cuma sekali, tapi itu berkali-kali dan seumur hidup. Barusan ikut dia, barusan ikut. Barusan ikut. Belum lama Baru nih. hari Retret. baru weekend kemarin. Seminggu yang lalu lah ya. Oh, jadi beberapa ini hari masih lalu. fresh nih, pas. Masih fresh ya, langsung Pas kita banget. Makanya undang. makanya ceria. Luar biasa. Aku juga sepakat sih ya. Tadi Iya, saya. aku juga sepakat banget tuh. Jadi, tapi menariknya gini, namanya juga orang berproses pasti kan ada yang jatuh bangun ya. Iya, beda-beda. Gimana sih caranya dari Kak Varian Varian. menghadapi itu? Jadi kayak misalnya tadi kan ada pergumulan, segala pergumulan, terus kan nggak mungkin langsung yang udah nih clear gitu. Tapi kan ada pasti jatuh bangunnya, itu mungkin bisa diceritakan sama Sobat OMK. Nah, aku kira 2017 terus udah mulai merasakan cinta Tuhan, jadi ikutan kegiatan rohani, gua kesana. Betul. Pandemi kan. Ya. Benar, itu wow. Dan di saat itu yang dulunya misalnya dari segini terus naik. Nah, aku kira kalau kita jatuh udah di sini lagi. Ternyata enggak. Wah, saya jatuh tambah parah. Dari situ aku mulai merasakan ketika sedang jatuh, entah jatuh itu bisa jadi keadaan ya. Kalau aku kan lebih kepada berbuat dosa. Berbuat dosa, kecewa, bahkan sampai aku bilang, Tuhan, Engkau tidak pernah mengabulkan doaku. Saat itu ada momen dimana aku marah sama Tuhan. Jauh banget. 3 tahun aku pantang doa. Tantang doa. Mohon maaf, jangan ditiru ya Sobat OMK ya. Ini lagi di fase Ini bawah pa- soalnya ya. Bang. bener Ya. pantang Apa ya? sih. Benar-benar kecewa lah sama Tuhan. Maksudnya buat doa tuh sangat berat. Tetapi aku menyadari bahwa ketika sedang marah sama Tuhan itu suatu kejujuran. Jadi katakan aja. Jadi kan kalau kita doa tuh kayak sesuatu yang pengen muncul baik. Tapi di saat itu aku ya jujur aja, Tuhan gue lagi bete sama lo, gue lagi kesel sama lo. Begini segala macam. Jadi bahkan aku sampai menumpahkan banget, sampai ngata-ngatain. Tetapi kan karena aku merasa begitu marahnya sama dia. Tapi ada momen ternyata ada suatu ayat yang bilang gini, Yesus tuh datang bukan untuk orang yang sehat, melainkan orang yang sakit. Dan disitulah akhirnya dia lebih memberikan suatu tempat yang sangat, mungkin tahu ya, 99 domba ada di kerumunan, terus ada satu domba. Ada satu yang hilang. Nah, ini yang hilang. Oh, yang ini. Tapi Yesus lebih memperhatikan satu domba ini. Nah, artinya adalah ketika kita memang benar-benar hilang dan jatuh, sadari bahwa Yesus masih cari-cari kita gitu. Dan artinya di saat itu aku karena masih marah,
aku membiasakan diri. Cara langkah pertama adalah satu, jujur. Gue masih marah Tuhan, masih belum ngomong masih belum mau untuk dekat-dekat dulu dengan hal rohani. Orang kalau ngobrol tentang hal rohani kayak mental segala macam. Nah yang kedua, menyadari bahwa rahmat Tuhan itu lebih besar ketika kita merasakan sedang dijatuh. Kalau kita lagi biasa-biasa atau lagi di atas nggak berasa, tapi di saat jatuh, aduh tuh langsung Oh Tuhan, langsung cari Tuhan itu langsung ya. berasa, langsung kayak sedalam-dalamnya kita jatuh, tapi sedalam-dalam itu juga rahmat Tuhan begitu besar. Nah saat itulah aku mulai membiasakan diri. Kedua, kalau tadi jujur, kedua mempertahankan Ekaristi. Karena kan percaya bahwa tubuh Kristus itu kan itulah tubuh dan darahnya. Nah aku membiasakan diri karena awalnya kan bolong-bolong, terus akhirnya ya udahlah biasain diri. Yang ketiga, ini yang mungkin orang Katolik, orang muda juga jarang lakukan. Apa tuh? Sakramen pertobatan. Oh, Aku dulu kan ngiranya cuma di napas ya, Natal dan Paskah. iya benar. Tapi semenjak itu setiap aku ada jatuh ataupun berbuat dosa, aku rutinin untuk langsung sakramen pertobatan. Jadi mungkin bisa sebulan sekali, atau mungkin baru buat dosa nih, minggu depan berbuat dosa lagi, tapi punya kerinduan untuk langsung buru-buru untuk sakramen pertobatan. Kalau nggak sakramen pertobatan, ya setidaknya ikutan misa lah. Karena Romo kadang, lagi. Nah, emang Romonya Romo yang dikenal? Enggak, Nah, biasanya gitu kan. Nah, kalau Biasanya ngelakuin ngindarin dosa, dong Romo yang dikenal tapi nih. konsepnya bagus banget. Benar. Oke, terus 4 Yaudah. itu ya. Jadi setelah sakramen pertobatan, baru terakhir masuk ke komunitas. Mau nggak mau emang butuh sih. Iya. Karena saat ini aku sebelum datang ke sana ya memang minta sama Tuhan, ini kan saya masih nggak oke nih, I'm not okay gitu kan. Tapi udah nih sakramen pertobatan, sudah di Ekaristi, tolong kasih aku komunitas yang tepat. Ini jangan pelayanan dulu ya. Jadi kalau kita masih belum punya merasakan cinta Tuhan dan belum tahu Yesus itu siapa buat kita, buat aku ya, aku jangan memberikan pelayanan dulu. Karena boleh sih, tetapi itu pasti tidak dari dalam. Jadi aku masuk ke dalam komunitas, dan komunitas ini kan mau nggak mau kan harus doa. Ya, Doa terbiasa. dulu, terbiasa Tahu kan. dulu, Dan akhirnya setelah udah merasakan deket lagi, gitu kan, merasakan in lagi, barulah aku memberikan pelayanan lagi. Pelayanan dalam konteks gereja ya. Iya, untuk gereja. Kalau pelayanan sosial ya kita bisa lakukan setiap Iya. hari lah. Tapi kayaknya kalau pengalaman aku nih, Hiro, itu Gimana sih? sedikit kebalik sama Kak Varian. Oke. Aku memang pernah sebulan itu aku nggak ke gereja sama sekali, dan aku lebih memilih ke mall sama teman-teman aku. Serius? Beneran. Setiap weekend tuh ya. Setiap weekend ya? weekend, Oh, iya. setiap weekend itu kayak kalau ke gereja susah, kalau ke Ke mall mall ayo. gampang. Itu beneran, karena memang aku ada pergumulan waktu Ada fase kuliah, waktu itu ya? ada fase waktu itu. Oke. Kemudian karena aku mikir Tuhan ya tadi karena kita tuh nggak terlalu kerasa ketika Tuhan tuh ngasih semua sebenarnya memberikan Iya, berkat sama hal-hal kita karena gue ngerasa kayak IPK gue bagus, duit juga ada, hambur-hambur duit bisa ya kan, Yes. karena masih yang begitu. Akhirnya ada satu titik membuat gue kayak bener-bener harus mencari Tuhan waktu itu. Terus yang kejeblosnya adalah waktu gue udah pindah di tempat baru dan lingkungan itu memaksa gue untuk memaksa itu dalam arti kayak cuman ya lu yang bisa nih gitu, pelayanan gue jadi lektor. Itu beneran. Jadi gue belum masuk ke komunitas tapi gue masuk lektor karena satu-satunya orang yang punya pengalaman lektor itu gue dan mereka tahu. Jadi kayak wah ini gimana nih, gue udah jarang ke gereja, mau nggak mau akhirnya belajar dulu. Tapi bener tadi berdoa, kita kan harus inline dulu nih sama Tuhan, berdoa. Kemudian gimana caranya kita membacakan firman Tuhan kalau kita sendiri nggak deket kan. Akhirnya ketika udah pelayanan itu kebuka masuk. Sekarang kan gue panitia CAP, terus evangelisasi pribadi. Perlahan, Jadi gitu ya. perlahan-perlahan masuk komunitas. Menarik, Dan ini menarik, sekarang menarik. dengan sosial nih, karena gue belum pernah masuk ke Situ ya? sosial. Makanya nih. Mungkin WKRI ya di sini. Jauh banget hei. Mending masuk buat tangan. Tapi aku sepakat sih, satu kata kunci menurut aku ya, dan aku sering bagiin juga itu bisa karena biasa. Iya, Termasuk benar. pelayanan, bahwa mungkin perlu nggak sih gitu ya, penting Iya, nggak benar. sih, tapi mungkin dengan kita masuk,
lama-lama terbiasa nih dengan doanya aja kah rohaninya atau dengan sosialnya aja kah. Justru kita bisa menemukan hal-hal yang belum pernah atau yang kita rinduin juga. Luar biasa emang kalau kita mau terlibat terus dalam pelayanan ya. Bener. Tapi ada satu pelayanan yang penting juga diingatkan. Mungkin pernah ikutan kursus evangelisasi Ya, pribadi ya. bener. Itu juga recommended banget buat teman-teman. Ah, Nggak semua sih, tetapi iya. itu recommended banget karena juga ada sekolah evangelisasi Evangelisasi pribadi. pribadi. Itu khusus untuk orang muda Katolik yang diadakan di Shekina di Duta Madem Harmoni. Nah, di situ diajarkan bahwa pelayanan yang memang lebih utama, lebih penting bukan juga ke gereja, sosial, tapi pelayanan untuk keluarga. Nah, Nah, bener. Waktu itu diajarin. Jadi saat itu cukup mengena di aku dan aku mulai membiasakan diri. Hal simpelnya pelayanannya adalah mengucapkan shalom ketika masuk. Kan biasanya kan kalau di saudara kita assalamualaikum gitu Ya, kan. Ini waalaikumsalam. mengucapkan shalom. Nah, Ya. kita sering yang assalamualaikum gimana Iya. coba? Dan awalnya orang rumah tuh kaget, apaan sih Iya, shalom? iya. Shalom? Bener. ini keluarga tuh keluarga rumah Keluarga, sendiri. Keluarga rumah rumah sendiri, sendiri. bingung kenapa nih tiba-tiba orang bilang shalom, Shalom gitu kan. kan? Dan yang kedua, aku minta sama orang tua kalau aku keluar, aku minta diberkatin di sini. Yes. Bener. Salim ya. Biasanya kalau kita orang Indo cium tangan, tapi ini aku minta Berkat. tambahin Diberkatin. diberkatin. Diberkatin, ya. Oh iya, itu mama aku Jadi selalu. Iya kan? Iya. sama. Dan yang Betul. ketiga, aku mulai membiasakan diri juga saat itu ya untuk doa bersama. Awalnya aneh, Canggung kan? banget Nolak. ya. Canggung banget. Canggung, coy. Asli kan, aduh, keluarga, Canggung banget ya. keluarga. Gitu. Dia tuh hal simpel sih yang akhirnya aku memilih melayani dengan hal di keluarga dulu, Iya. baru ke Baru gereja. ke gereja. Ya sembari paralel juga nggak apa-apa sih. Yes. Circle satu dulu nih. Circle ring satu dulu Ya kan, baru. Ring satu dulu lama-lama. baru. Emang luar biasa nih emang. Ngomong-ngomong, Varian ini juga terbiasa nih bawain retret rekoleksi. Jadi kita harus main games dulu kalau di bareng Varian. Oh, kita Sama deh. Udah terbiasa nih kan dia. kita udah terbiasa, Dia udah terbiasa. jadi fasilitator. Nah, sekarang dibalik. dibalik. Dia jadi peserta, kita jadi fasilitator. Oke. Oke. Kita Oh ini punya kayak ini ya, madu. madu enggak apa? ya? Kalau misalnya ada sarang tawon. Oh enggak, Enggak ya? enggak. enggak. Ini nyengatnya ketika dibuka. Oh, kita Oke. kita ngomong dulu dong segmennya Ya, ada segmennya adalah di jujur atau tega. Siap. Jujur, Ini tega. gocokan, Oke. gocokan maut nih silakan. Ini cuma Ambil 4 aja ya? satu. Hah, kenapa? Nah, Nah, kita lihat apa yang diambil. Tada, 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 3, 2, tada. 1. Jawabannya adalah Ayo, apa? Wah. Apa nih, apa? Ya. Tadi kan kita udah denger nih Sobat OMK, kalau Kak Varian ini bisa istilah kata PDKT nih sama yang gampang PDKT deh. Gampang PDKT dia, ya kan? Sama semua Dia orang. dapat PDKT dengan semua orang. Tadi yang ODGJ ya, ODGJ, Teman-teman netra, teman-teman disabilitas. tunanetra gitu. Coba kita praktekin, tapi bentar kebungum ketawa ya. mikirnya soalnya on the spot On the ya. spot. Nah, jadi ini kan kayaknya gue nggak tahu nih apakah dia pernah mendekati seorang cowok. Nah, Nah, jadi di sini anggap gue nggak ada ya. Ini hero ini lu nggak tahu dia siapa. bagaimana? Bagaimana caranya? gimana caranya Kak Varian bisa deketin dia nih? Konteksnya untuk melakukan ini kali ya, Iya, dia ngajakin sesuatu pelayanan, lah atau pelayanan, apa. tapi lu bener-bener gak kenal sama dia. Iya. Gitu. Biar teman-teman tahu Tutup ya, caranya. tutup ya guys. Tapi dia bisa lihat? Oh iya. Oh, bisa lihat. Bisa, Normal, bisa lihat normal. normal Oh, aja, normal. tapi Normal cowok. aja. Ini tunanetra nggak normal? Normal. Oh ya normal. Nggak ada yang salah. Bilangnya non disabilitas. Nggak disabilitas. Ini Oke. konteksnya biar teman-teman kayak, wih, aku selama ini canggung, Iya. ragu gitu ya. Ini Biar- ada jago PDKT. Ini ada biar ya. yang jago PDKT kita tes nih kita guys. tes Ini teganya. tutup ya, guanya Ceritanya, tutup. lagi ini kayak, aduh, lagi di suasana apa? Mungkin Lagi di mall kayak, enggak di ini kali ya. di Habis ini. pulang gereja kali Ya ya. boleh, kayak, lu lagi duduk-duduk. Aduh, Nih gua tutup udah selesai ya. misa nih gitu kan. Aduh, nyari makan kali ya toh. Mas. Apa ya? Boleh minjem handphonenya mas? Apa ya? Mau nyopet. Kebetulan saya ketinggalan. Ah, Nah jadi saya mau kontak teman saya, boleh mas? beneran kan nih? Ya beneran. Ini kebetulan saya bawa dompet juga. Ini bisa dipegangnya dulu mas. Yaudah Karena deh. saya benar butuh banget. Oke. Boleh ya mas ya? Ya boleh. Iya. Oke, saya telepon. Bentar ya mas ya. Heeh. Oh mas, ini kok handphonenya nomornya kalau saya lihat boleh
saya minta saya telepon nggak apa-apa ya? Boleh, boleh. Saya WA juga nggak apa-apa ya? Boleh. Oke. Jadi Oke, sudah. Nah, itu saya pakai nomor handphone saya. Oh. Jadi dapat muncul. kan gitu. Oke, dapat nomornya. Oh, ini, Oke. Mas. Oke, sip. Nah. Nih dompetnya. Oh iya. Kan Terima kasih. dibalikin. Jangan diambil ya. Jadi ambil. Mas dari mana Mas? Aduh, kalau boleh saya tahu? habis misa nih, tapi saya warga baru di sini, nggak tahu. Oh, warga baru ya? Kemana? Heeh. Oh, kebetulan nih Mas. Saya tuh juga saya termasuk orang baru sebenarnya di sini. Mas kalau boleh tahu termasuk warga di sini atau Iya, tapi baru pindah. baru pindah juga ya? Iya. Soalnya kelihatan ya. Kelihatan deh, nggak kayak dari sini ya. Iya Mas, jadi kebetulan saya tuh lagi seneng banget yang namanya kenalan, karena lagi butuh. Tadi kenapa saya nyamperin Mas, karena kan lagi di Gua Maria nih, kayaknya di Mas kayak lagi butuh doa gitu ya. Tahu aja. Mas. Ya. Nah, boleh tahu nggak sih Mas, saat-saat emang apa yang dirasakan sih Mas saat ini? Sulit sih Sulit ya? diungkapin. Karena saya juga termasuk apa ya? Saya juga punya keresahan yang mungkin Masnya juga rasakan juga. Saya juga, makanya kenapa saya datang sini karena hampir setiap hari saya ke sini. Oh, kesini juga. Ke sini juga. Di situ ada ruang adorasi. Oh, jadi ada kalau ruang Masnya adorasi di butuh, sebelah sana. Oke. bisa ke sana juga. Nah, kebetulan kalau Masnya suka dengan Masnya ada aktivitas nggak kalau boleh tahu? Belum nih, pulang kerja Belum ada ya ya? udah langsung aja kayaknya. Nah, kebetulan kalau misalnya Masnya tertarik, ada kegiatan nih Mas, kegiatan sosial yang Oke. mungkin Mas pengen lakukan atau rasakan. Pengen tahu Mas namanya apa? Apa namanya? Nah, ini boleh dibuka tuh Mas. Hah? Nanti mungkin kita bisa buka Instagram. Hah? Itu Instagramnya namanya Buah Tangan. Oh. Bisa ikut kegiatan di situ. Dan di situ Masnya juga bisa ikutlah, karena di situ ada kegiatan. Kebetulan di minggu depan itu ada gimana kita mau ngajakin teman-teman keluarga pemulung gala dinner. Gala dinner tuh makan bareng. Jadi nanti Masnya nggak perlu keluar uang, Oke. tetapi kita sama-sama ngajakin ayah, ibu, dan anak makan bersama. Masnya tinggal ajak ngobrol. Ya kayak gini aja lah Mas. Oke. Gitu. Menarik. Tertarik Mas? Oke. Nanti itu di follow. Ini ya. Ya di follow aja. Nanti kalau Masnya ada seseorang yang menghubungi, nggak perlu khawatir. Dia pasti malaikat yang mau Hai. ngajakin untuk follow up-in. Oh. Oke, Mas. Tepuk tangan, Valia. Tepuk tangan dong buat Kak Valia. Nanti aku bakal follow up dia, tapi dia nggak tahu itu sebenarnya aku. Jadi cuma ngerimain, Kak, kebetulan ini kegiatannya. Semoga Kakak kan mungkin aku biasa lebih dalam lagi. Aku Yeah. biasanya nanya-nanya tentang apa. Terus biasanya di dalam tulisan itu, di ketikan itu ada suatu doa aku tuliskan. Wow. Kak, semoga yang Kakak alami, misalnya terutama tentang keluarga, tercapai. Dan itu kan buat orang kayak, gila, ini dari mana? Iya, nih? iya. Dan itu kayak sesuatu perhatian yang Message hal perhatian kecil buat gitu. yang tadi ya. ya seolah. Wow. Merinding, tepuk tangan dulu dong. Dari ini aku praktekkan betul ya. Memang biasanya aku lakukan di Teresia. Ya. Karena situ ada ruang adorasi, ada Adorasi. Gua Maria. Ya. Jadi emang harus dimulai dengan hal-hal yang Dan biasa banyak dulu. Dan banyak yang ikutan akhirnya ke sekolah evangelisasi pribadi. Ya. Luar biasa. Luar biasa Wow. loh. Oke, menarik ya. Jadi banyak hal yang sebenarnya mungkin dari hal yang sederhana bisa kita lakuin dulu kali ya. Iya. Untuk sesuatu hal-hal yang luar kecil dulu. mulai dari hal yang tadi di keluarga, sepakat sih. Di individu baru nanti aku senang sih istilah salib itu vertikal dan horizontal. Ya, betul. Siska ya. Karena dimulai dulu dari diri sendiri, kemudian dari circle keluarga, baru kita juga bisa berdampak buat orang lain dan di sekitar kita. Terakhir nih, Varian, mungkin teman-teman OMK nih dalam rangka Prapaskah, apa sih pesan Varian untuk aksi nyata yang Aksi perlu nyata ya? dilakuin Aksi gitu ya? nyata Atau nih. boleh dari hal yang kecil atau hal yang luar biasa, mungkin ada pesan dan juga harapannya sehingga nggak cuma tadi doa, pantang dan puasa, tapi juga melakukan Beraksi. sesuatu. Nah, ini nih. Aksi nyata. Ini yang aku juga lagi terapin. Ya. Kan ada kata beramal ya tadi ya. Ya. Pantang, puasa, beramal. Pantang nahan makan. Puasa nahan makan. Pantang menahan diri. Nahan diri. Ini beramal. Nah, Oke. beramal itu nggak harus ngasih uang ternyata. Oke. Tapi kita bisa memberikan amalan dengan cara siapapun yang pernah berhutang sama kita ikhlaskan. Oke. Dalam bentuk uang atau apapun. Yang mungkin kita ingat, aduh, ini orang pernah hutang sama gue, aduh, hutangnya gede lagi. Tapi aku mencoba, kebetulan memang ada beberapa yang tiba-tiba teringat tuh. Udah deh, Tuhan, aku ikhlaskan dan aku pengen chat mereka, hutangmu sudah lunas. Dan aku nggak perlu, silakan kalau mau misalnya kamu bayar ya silakan ke tempat lain. Jadi aku menganggap
utangmu tuh sudah lunas. Karena aku terinspirasi bagaimana ya Yesus mengampuni kita, dosamu sudah diampuni, pergilah dan Berbuat jangan dosa. berbuat dosa Dosa lagi. Ada lagi. Itu. Oh itu. Wow, luar biasa. Luar biasa, merinding banget. Kita menemukan banyak hal yang sederhana tapi bermakna Betul. pada episode kali ini. Dan thank you banget Varian for coming. Luar biasa sudah hadir di tengah-tengah kita. Semoga aktivitasnya terutama pelayanannya lancar terus. Amin. Ada hal-hal yang akan segera disegerakan gitu ya. Oke. Amin ya. Betul. Gitu ya. Kasih Siska. Segerakan. Iya. Thank you so much buat Sobat OMK yang terus setia nontonin podcast Yes. OMK. Dan thank you so much buat Kak Varian dan juga kru yang ada di sini. Semoga lancar pantang puasa dan aksi nyatanya. Jangan lupa beraksi Dan nyata. jangan lupa nonton podcast OMK. Obrolan muda Katolik Pasti pasti menarik. menarik. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Stay